Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wake, kami sukses, Anda pasti sukses. Good job. Anda hebat, sahabat hebat semuanya. Ketemu lagi bersama Wali Kelas Channel dan tentunya di sini kita akan belajar bersama lagi, dan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI pada kelas 6 yang insya Allah sudah sesuai dengan kisi-kisi penilaian akhir semester 1. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa, kita membaca doa dulu. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Ananda hebat. Prediksi soal penilaian akhir semester kelas 6. Pilihlah jawaban di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Soal yang pertama langsung saja ya. Di bawah ini yang bukan termasuk nama-nama Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah A. Makdum Ibrahim As-Samarkandi, B. Sunan Gresik, C. Kakek Bantal, D. Maulana Ishak. Jawabannya adalah iya, betul sekali, Maulana Ishak. Kenapa? Karena Maulana Ishak ini merupakan saudara dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi bukan nama lain dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah ada Makdum Ibrahim, Sunan Gresik, dan juga sering disebut sebagai kakek bantal. Soal yang kedua. Maulana Maghribi adalah sebutan nama lain dari A. Maulana Malik Ibrahim, B. Sunan Ampel, C. Sunan Giri, D. Sunan Bonang. Jawabannya yang benar adalah bahwa Maulana Maghribi juga sebutan nama lain dari Maulana Malik Ibrahim. Soal yang ketiga. Cara berdakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim di bawah ini yang benar adalah A. Membentuk jaringan kekerabatan dan mengenalkan falsafah Molimo. B. Membuka warung murah, pengobatan gratis, dan bercocok tanam. C. Mengembangkan pendidikan terbuka melalui seni tembang dan permainan anak-anak. D. Melalui seni gamelan dan sastra Jawa. Yang paling tepat, cara berdakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah membuka warung, pengobatan gratis, dan bercocok tanam. Kalau yang A, itu adalah cara dakwahnya Sunan Ampel. Kalau yang C, itu cara dakwahnya dari Sunan Giri. Kalau yang D, itu cara berdakwahnya dari Sunan Bonang. Jadi jawaban kalau cara berdakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah yang B. Lanjut soal berikutnya. Sikap yang dimiliki oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah adalah A. Memaksakan kehendak, B. Mudah putus asa, C. Egois, D. Toleransi. Iya, jawabannya adalah toleransi. Beliau sangat toleran ya terhadap perbedaan agama yang sudah ada. Sebelum beliau datang ke suatu tempat, di sana itu sudah adanya masyarakat tuh sudah menganut agama Hindu Buddha, sehingga dengan datangnya Sunan Maulana Malik Ibrahim untuk mengajarkan agama Islam, beliau benar-benar sangat toleran. Lanjut, nomor berikutnya. Di bawah ini adalah dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim di Majapahit, kecuali A. Mendatangi Raja Majapahit untuk menyampaikan kebenaran agama Islam, B. Mendirikan pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat, C. Memperistri putri-putri raja, D. Mendirikan desa gapura. Nah, yang kecuali, yang bukan yang mana nih? Iya, yang bukan adalah yang memperistri putri-putri raja. Kalau yang A betul sekali, beliau datang ke Majapahit ya,
menyampaikan kebenaran walaupun rajanya pada waktu itu belum mau untuk masuk Islam. Namun raja dari Majapahit ini memberi kesempatan kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan agama Islam, dan beliau pun di sana sempat mendirikan pesantren ya, dan mendirikan Desa Gapura, di mana Desa Gapura ini adalah tanahnya ini adalah pemberian dari Raja Majapahit. Jadi jawaban yang bukan adalah yang C. Berikutnya, peran Maulana Malik Ibrahim dalam bidang ekonomi masyarakat adalah A. Menjual kebutuhan pokok yang tidak berkualitas karena sesuai harganya yang murah. B. Berdagang di tempat terbuka dekat hutan. B. Berdagang kebutuhan pokok dengan harga mahal. D. Berdagang dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa? Karena kalau yang A ini menjual murah benar sih, namun kalau yang tidak berkualitas kurang benar ya. Kalau yang B, berdagang di tempat terbuka benar, namun tidak dekat hutan, karena beliau ini berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan. Yang C, berdagang kebutuhan pokok dengan harga mahal, tidak juga, karena beliau itu berdagang dengan harga-harga yang murah dan barang-barang dagangannya itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok di masyarakat di situ. Lanjut. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Rasulullah melalui titik-titik, kecuali A. Husain bin Ali radhiyallahu anha, B. Az-Zahra R.A., C. Ali bin Abi Thalib, D. Abu Bakar. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini termasuk punya silsilah keturunan dari Rasulullah, yaitu di sini adalah melalui Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, terus melalui jalur Husain bin Ali R.A. Jadi yang bukan adalah atau kecuali adalah Abu Bakar. Berikutnya ya, Ananda hebat, masih semangat kan belajarnya? Dengarkan baik-baik ya. Penghargaan yang diberikan oleh Raja Majapahit kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah, tadi sudah sempat disinggung ya di atas. A. Istana, B. Perhiasan, C. Sebidang tanah, D. Piala trofi. Jawabannya betul sekali, Ananda memang hebat. Jawabannya adalah sebidang tanah. Next. Di bawah ini adalah sikap-sikap yang dimiliki oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah, kecuali A. Toleran, B. Arif dan bijaksana, C. Ramah dan santun, D. Bakhil. Ini jelas sekali ya, yang bukan itu yang bakhil, karena beliau sama sekali tidak memiliki sikap atau sifat-sifat bakhil ya. Lanjut. Nama lain dari Sunan Ampel adalah A. Ali Murtadho, B. Raden Burereh, C. Raden Rahmat, D. Raden Patah. Jawaban yang benar adalah Raden Rahmat. Kalau Ali Murtadho dan Raden Burereh itu adalah saudara ya dari Raden Rahmat ini atau Sunan Ampel ini. Lanjut. Di bawah ini yang bukan termasuk tujuan Sunan Ampel mendirikan masjid dan pesantren adalah A. Mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, ya. B. Mengajarkan murid-muridnya tentang syariat Islam, benar. C. Mengajarkan murid-muridnya tentang ilmu tasawuf, betul juga. D. Mengajarkan murid-muridnya tentang cara membangun masjid yang indah dan megah. Saya rasa ini kurang tepat ya. Berikutnya, falsafah Mohlimo adalah metode dakwah yang diajarkan oleh A. Sunan Gresik, B. Sunan Ampel, C. Sunan Giri, D. Sunan Derajat. Jawaban yang benar adalah
Ananda memang hebat. Jawabannya betul sekali, Sunan Ampel. Lanjut ya, Ananda hebat. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel membentuk jaringan kekerabatan melalui A. Perdagangan, B. Pendidikan, C. Perkawinan, D. Perekonomian. Jawabannya yang benar adalah iya, perkawinan. Jadi Sunan Ampel ini mengawinkan para tokoh ini, penyebar agama Islam atau para pendakwah ini dengan putri-putri penguasa ya. Tujuannya ini adalah untuk memperluas dan memperkuat penyebaran agama Islam, sehingga dengan menjadikan putri-putri penguasa ini, sehingga para penguasa ini nanti akan mendukung ya, akan lebih kuat di dalam dan lebih luas ya di dalam penyebaran agama Islamnya. Lanjut. Arti istilah moh limo: moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon, secara berurutan artinya adalah A. Tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menghisap candu, dan tidak berzina. B. Tidak berjudi, tidak minum, tidak mencuri, tidak menghisap rokok, tidak berzina. C. Tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, tidak berzina, dan tidak berjudi. D. Tidak berzina, tidak mabuk-mabukan, tidak mengambil hak milik orang lain, tidak menghisap ganja, tidak berjudi. Semuanya benar, namun kita cari yang sesuai berurutan sesuai dengan arti dari yang di atas tadi. Moh main artinya apa? Tidak berjudi. Mana yang menunjukkan tidak berjudi? Pertama adalah antara jawaban A dan B, maka jawaban C dan D pasti bukan. Kemudian arti dari moh ngombe itu tidak minum minuman keras atau tidak mabuk-mabukan. Yang A, benar ya, jawaban kedua tidak minum minuman keras. Kalau yang B itu tidak minum. Beda ya, tidak minum dengan tidak minum minuman keras. Kalau minum kita semua minum ya, butuh minum. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Apakah benar ini yang A benar? Kita kunci dulu. Berikutnya, moh maling itu tidak mencuri, benar ya. Moh madat tidak menghisap, moh madon tidak berzina. Benar ya, jawabannya adalah A. Lanjut. Acara zikir, tahlil, dan doa untuk memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 disebut A. Tradisi Mapati, B. Tradisi Kenduri, C. Tradisi Nginjak Bumi, D. Tradisi Nyadran. Yang betul adalah iya, sip. Ananda memang hebat. Jawabannya adalah tradisi Kenduri. Lanjut. Gelar Sunan atau Susuhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai di Surabaya. A. Camat, B. Bupati, C. Gubernur, D. Presiden. Iya, yang benar jawabannya Bupati. Lanjut. Alasan Raja Sri Kertawijaya mengundang Sunan Ampel datang ke kerajaan Majapahit adalah A. Untuk dijadikan raja, B. Karena masih saudara, C. Untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit, D. Membangun kota Surabaya. Jawaban yang sangat tepat adalah untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit, karena pada waktu itu infonya itu ya, bahwa di masyarakat Majapahit itu sedang mengalami kemunduran atau kemerosotan akhlak pada masyarakat Majapahit. Jadi Raja Sri Kertawijaya itu mengundang Sunan Ampel untuk mengajarkan kepada mereka untuk memperbaiki akhlak-akhlak rakyatnya. Berikutnya,
Di bawah ini adalah ilmu-ilmu agama yang dikuasai oleh Sunan Giri, kecuali A. Al-Quran, B. Fikih, C. Tasawuf, D. Sejarah. Nah, di sini yang sangat tepat adalah Al-Quran beliau mempelajari, fikih mempelajari, tasawuf juga mempelajari. Kalau sejarah ini belum jelas ya, sejarah Islam atau umum atau bagaimana kan. Nah, ini adalah yang sejarah kurang tepat. Lanjut. Pekerjaan atau aktivitas Sunan Giri waktu muda adalah ya A. Petani, B. Pedagang, C. Pelayan, D. Pemandu wisata. Nah, Sunan Giri pada waktu muda itu ya aktivitas daripada Sunan Giri. Ayo Ananda hebat, ada yang tahu? Iya, jawabannya adalah pedagang. Berikutnya, pendirian pesantren Giri Kedaton bermula dari munajat Sunan Giri selama A. 30 hari, B. 40 hari, C. 50 hari, D. 60 hari. Ya, yang betul 40 hari ya, hingga sampai beliau bertemu dengan ayahnya, yaitu untuk kemudian mendirikan pesantren di Giri Kedaton. Next, perjuangan Sunan Giri dalam dakwahnya dilanjutkan oleh, nah siapa nih penerus perjuangan dakwah Islam dari Sunan Giri? Apakah A. Pangeran Zainal Abidin atau disebut Sunan Dalem, B. Apakah Sunan Bonang, C. Apakah Sunan Derajat, D. Apakah Sunan Ampel? Iya, jawaban yang tepat adalah Pangeran Zainal Abidin atau sering disebut Sunan Dalem. Berikutnya ya, Ananda hebat. Tugas Sunan Giri sebagai Dewan Wali Songo adalah A. Mengubah pola dan motif batik, lurik maupun perlengkapan berkuda. B. Mengurus susunan aturan syariat dan hukum perdata, khususnya berkenaan dengan masalah nikah, talak, dan rujuk. C. Bertugas mengubah perhitungan bulan, tahun, windu, dan merapikan segala perundang-undangan kerajaan, termasuk urusan protokolernya. D. Merapikan aturan-aturan termasuk di dalamnya kaidah ilmu, selain mengubah lagu, nyanyian, maupun gamelan Jawa. Coba kita analisa ya, kalau yang A, yang mengubah pola dan motif batik, lurik maupun perlengkapan berkuda ini adalah kalau di Dewan Wali Songo itu adalah tugasnya dari Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kalau yang B ini adalah tugas dari Sunan Ampel. Kalau yang C, nah ini dia, yang C ini adalah tugas dari Sunan Giri. Jadi seperti kayak sekretaris ya. Pokoknya yang berkaitan dengan kertas lah gitu ya. Beliau memang terkenal dengan kecerdasannya. Kalau yang D ya, ini adalah tugas dari Sunan Bonang. Ini nampak sekali dengan kelebihan kepandaian dari Sunan Bonang kan, nyanyiannya ya, gamelannya. Lanjut. Nama permainan yang diciptakan Sunan Giri adalah, ini permainan anak-anak yang diciptakan oleh Sunan Giri ya. A. Jelungan dan jamuran, B. Jelungan dan boy-boyan, C. Petak umpet dan egrang, D. Ular naga dan cublak-cublak suang. Nah, ini adalah permainan zaman dulu ya. Anak-anak sekarang, anak-anak semua kemungkinan sudah tidak mengalami ya. Dengan ini yang tepat adalah jelungan dan jemuran. Tahu nggak nih Anda hebat permainan jelungan dan jamuran? Nah, kalau belum tahu, nanti akan saya kenalkan ya apa itu jelungan dan jamuran melalui soal-soal di link ini. Karena saya yakin Anda hebat ini, permainan-permainan tradisional ini udah hampir ini ya, tergerus ya, sayang sekali ya. Karena udah ini anak-anak sekarang ini permainannya udah
yang lebih modern. Nah, yang sering ini perlu kita cut ini adalah permainan game online-nya. Ayo dikurangi permainan game online. Coba kita, ya anak hebat semua, ayo kita mencoba untuk untuk bermain dengan permainan-permainan tradisional. Insya Allah selain menggembirakan juga menyehatkan, dan juga akan melatih kita peduli, terus melatih kita untuk kompak dan bersatu ya. Lanjut. Nah, ini dia. Akan saya kenalkan tentang permainan yang tadi ya. Permainan tradisional yang terdiri dari 4-12 anak yang dimainkan pada waktu malam hari saat bulan purnama adalah A. Jelungan, B. Jamuran, C. Egrang, D. Ular naga. Nah, inilah yang dinamakan jamuran Ananda Hebat. Nah, kemudian permainan anak yang berperan sebagai pemburu dan yang lainnya menjadi objek buruan adalah A. Jelungan, B. Jamuran, C. Cublak-cublak suweng, D. Lompat tali. Nah, ini juga Ananda Hebat, permainan ini yang dinamakan permainan jelungan. Nah, bagaimana cara bermainnya? Nanti kapan-kapan ya, dengan Wali Kelas Channel atau Ananda Hebat bisa browsing sendiri permainan-permainan jelungan atau jamuran seperti apa sih permainannya gitu. Insya Allah asik kok, kalian bisa mencoba nanti bermain dengan teman-teman sebayanya. Berikutnya, karena kecerdasannya Sunan Giri diberi gelar A. Raden Semat, B. Raden Paku, C. Raden Al-Amin, D. Raden Ainul Yakin. Yang benar adalah Raden Ainul Yakin. Berikutnya, dalam dakwahnya, selain mengembangkan pesantren, beliau juga mengembangkan pendidikan A. Terbuka, B. Tertutup, C. Terkunci, D. Terluas. Yang benar adalah terbuka. Lanjut, berikut soal tentang masih Sunan Bonang, di mana Sunan Bonang ini putra keempat dari A. Sunan Gresik, B. Sunan Ampel, C. Sunan Giri, D. Sunan Derajat. Iya, Sunan Ampel. Nah, kemudian nama ibu Sunan Bonang adalah A. Nyi Ageng Manila, B. Putri Indrawati, C. Putri Cempo, D. Dewi Kasyifah. Nah, yang benar adalah yang mana nih? Kalau yang benar kita kunci ya, ini adalah Nyi Ageng Manila. Kenapa? Karena kalau Putri Indrawati ini seorang wanita yang sangat mencintai Sunan Bonang, namun cintanya itu tidak tersampaikan. Bahkan beliau ini disuruh menunggu Sunan Bonang ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, sehingga Putri Indrawati ini hidup di suatu tempat ya sampai beliau sakit dan meninggal ya. Nah, siapa Putri Cempo? Atau ini sebenarnya kalau ini Putri Campai ya, tapi kalau orang Jawa biar mudah tuh, kalau orang Jawa tuh menyebutnya Putri Cempo itu. Nah, Putri Cempo ini ya Putri Indrawati ini gitu. Kemudian Dewi Kasyifah siapa? Nah, kalau tidak salah Dewi Kasyifah juga sebenarnya nama dari Putri Indrawati. Jadi nama ibu Sunan Bonang itu yang benar adalah Nyi Ageng Manila. Soal berikutnya, kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri disebabkan A. Gaya dakwah beliau yang keras di awal dakwahnya seperti merusak arca yang dipuja penduduk, B. Gaya dakwah beliau yang terlalu lemah lembut, C. Adanya konflik antar tokoh di Kediri, D. Karena beliau tidak punya jabatan tinggi. Yang benar adalah gaya beliau yang waktu awal dakwahnya itu dengan gaya yang keras. Ya, waktu itu langsung saja merusak arca yang dipuja oleh penduduk, sehingga penduduk di sana itu di Kediri itu tidak terima, sehingga terjadilah konflik, terjadilah ini, sehingga dakwahnya belum selesai. Akhirnya beliau harus berpindah tempat untuk berdakwah di wilayah yang lainnya. Next. Di bawah ini yang menjadi media dakwah Sunan Bonang adalah A. Gamelan, B. Kentongan, C. Angklung, D. Tek-tek. Iyalah, yang tepat adalah gamelan dong.
Lanjut, karomah yang dimiliki Sunan Bonang di bawah ini adalah kecuali. Karomah itu apa? Karomah itu kayak kekuatan ya, yang tidak dimiliki oleh semua orang ya. Jadi yang dimiliki tertentu. Ini adalah biasanya kekuatan yang benar-benar diberi dari Tuhannya ya, dari Allah ya. Apakah Sunan Bonang bisa merubah pohon aren menjadi pohon emas? B. Mengubah aliran sungai Brantas. C. Menaklukkan perampok hanya menggunakan tembang dan gending dharma dan mocopat. D. Dapat membelah lautan jadi dua. Nah, yang bukan adalah yang ini. Yang ketiganya itu, kalau dari informasi yang saya dapat, ini adalah tiga-tiganya benar gitu. Pernah mendengar juga bahwa ada karomah yang lain bahwa Sunan Bonang pada waktu meninggal juga sempat karena ada perebutan pemakaman ya dari santrinya ini, ada yang minta dimakamkan di Bawean, ada yang dimakamkan di sini. Akhirnya pada waktu itu sehingga jenazahnya itu kayak ada dua itu, karena kain kafan yang tertinggal itu juga di situ ada jenayahnya gitu. Jadi ini termasuk karomah dari Sunan Bonang. Lanjut ya. Sunan Bonang menulis tentang pengetahuan tasyawuf melalui karya sastra yang dinamakan A. Suluk Wujil, B. Prosa, C. Cerita rakyat, D. Puisi. Yang benar adalah Suluk Wujil. Lanjut. Di bawah ini adalah peran penting Sunan Bonang dalam perkembangan syiar Islam di Pulau Jawa, kecuali A. Mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya, B. Memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa, C. Menyebarkan dakwah melalui karya sastra Suluk Wujil, D. Mengembangkan pendidikan terbuka. Yang bukan berarti yang D ya, karena yang mengembangkan pendidikan terbuka ini bukan dari Sunan Bonang ya. Namun ini adalah yang dikembangkan oleh Sunan Giri. Kemudian ya, soal berikutnya. Selain belajar dari ayahnya, Sunan Derajat juga berguru kepada A. Sunan Muria, B. Sunan Kudus, C. Sunan Gunung Jati, D. Sunan Kalijaga. Jawaban yang benar adalah Sunan Gunung Jati. Next, metode dakwah Sunan Derajat adalah melalui A. Pertunjukan drama, B. Pertunjukan wayang, C. Pertunjukan tari, D. Pertunjukan opera. Yang benar adalah pertunjukan wayang ya. Lanjut. Yang dilakukan Sunan Derajat dalam mensejahterakan masyarakatnya adalah A. Mengajarkan tata cara membangun rumah dan membuat tandu serta joli, B. Mengajarkan cara menjadi orang kaya, C. Mengajarkan bisnis bangunan rumah mewah, D. Mengajarkan cara meminta-minta agar tidak menjadi miskin. Nah, ini yang B, C, D kurang tepat sekali nih. Yang betul adalah mengajarkan tata cara membangun rumah dan tata cara membuat tandu, juga cara membuat joli. Berikutnya, dalam menanamkan pendidikan akhlak, Sunan Bonang mengenalkan falsafah hidup yang dinamakan A. Moh limo, B. Pepali pitu, C. Moh enem, D. Pali wolu. Yang benar adalah Pepali pitu. Pepali pitu berarti falsafahnya ada 7 ya. Di bawah ini adalah nama-nama Sunan Derajat kecuali A. Raden Mahdum Ibrahim, B. Raden Syarifuddin, C. Pangeran Kadrajat, D. Sunan Mayang Madu. Nah, yang benar yang mana ini? Iya, yang bukan ya. Yang bukan adalah Raden Mahdum Ibrahim, karena Raden Mahdum Ibrahim itu nama lain dari Sunan Bonang. Berikutnya, peninggalan Sunan Derajat yang merupakan seperangkat alat musik gamelan dinamakan A. Gending, B. Saron, C. Gong, D. Singko Mengkok. Nah, kalau kan ini kan seperangkat ya. Kalau gending ya gamelan, saron, gong termasuk alat-alat gamelan. Tapi yang ditanyakan ini seperangkat gamelan. Ini yang tepat adalah singko mengkok. Kemudian, arti dari salah satu pepali pitu, membangun resep tiasing sasama adalah
A. Kita selalu membuat senang hati orang lain. B. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. C. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. D. Senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Yang benar adalah membangun resep tuh arti ya, tiasing sasama, sasomo, sesama. Berarti kita selalu membuat senang hati orang lain. Lanjut, arti dari salah satu pepali pitu jroning suka kudu eling lan waspodo adalah A. Kita selalu membuat senang hati orang lain. Kalau ini yang tadi ya. Kalau B, dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspodo. C. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. D. Senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Kalau saya nggak begitu ngerti sih bahasa Jawa, tapi di sini saya paham dengan di sini ada kata-kata kudu eling lan waspodo. Waspodo berarti harus ingat. Nah, ingat dan selalu waspada berarti yang B. Lanjut, arti dari salah satu pepali pitu Lakstinaning Subroto Tanyipta marang Pringgo bayaning lampah adalah A. Jelas bukan, ini sudah tadi ya. Yang B juga jelas bukan yang tadi. Coba yang C dan D. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. D. Senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Di sini saya ngambil kata kunci dari kata-kata yang saya tahu, yaitu tentang bayaning lampah. Lampah. Lampah berarti kan ini ya, halangan, rintangan ya. Berarti yang C. Oke. Arti dari salah satu pepali pitu meper hadaning pancadia. Gimana sih bacanya, meper atau meper ya? Nah, nih, nanti dikoreksi ya. Ananda hebat atau sahabat hebat guru ya, nanti dibantu dikoreksi, boleh dimasukkan oleh kolom komentar. Cara membacanya yang bahasa Jawa ini, meper hadaning pancadria, meper atau meper atau meper ini ya. Nah, di sini saya kata kuncinya di sini yang saya tahu adalah panca itu 5, pancadria, dria itu indra ya. Nah, berarti sudah jelas ini yang di. Lanjut, arti dari salah satu pepali pitu heneng henung. Nah, kalau di sini langsung saja ya. Kalau saya lihat kata kunci henung tuh kayak di sini hening ya, keheningan ya. Kalau seperti itu sudah terlihat sekali di sini A, B, C, D mana? Oke, yang D. Lanjut, arti dari salah satu pepali pitu mulia guno pancawaktu. Pepali mulia guno pancawaktu. Nah, di sini saya mengerti di kata kunci mulia, jadi kemuliaan. Panca itu 5, waktu itu waktu, berarti mana nih? A, B, C, D. Ayo yang mana? Anda hebat, bantu dong membacanya. Betul sekali ini. Yang C ini ada kemuliaan ya. Ada menjalankan sholat 5 waktu. Berikutnya, arti dari salah satu pepali pitu. Menehono teken marang wong tuwa. Menehono mangan marang wong kang luwe. Menehono busono marang wong kang wudo. Menehono panggiyup marang wong kang kaudanan. Adalah A. Berikan tongkat kepada orang buta. Berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Yang ini ya. Nah, inilah cara mengerjakan orang yang tidak ngerti bahasa Jawa ini. Oke, selesai. Tasen. Oke. Baik, seperti itu ya, Ananda hebat. Mudah-mudahan latihan soal ini bisa membantu kalian ya dalam belajar SKI, di mana
Mudah-mudahan bisa melaksanakan penilaian akhir semester untuk muatan sejarah kebudayaan Islam, dan mudah-mudahan prediksi ini sangat membantu untuk menaikkan prestasi kalian semua. Baik, terima kasih dari Wali Kelas Channel. Cukup sekian, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UAG.